Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, Pada video kali ini kita akan membahas sedikit terkait dengan ruang lingkup dari morfologi. Nah, di sini yang pertama kita akan membahas mengenai definisi morfologi itu. Sebenarnya apa sih morfologi? Nah, morfologi itu berasal dari kata morf, yakni bentuk, dan logos, dan kata logos yang artinya ilmu. Namun menurut ahli dalam bidang morfologi yakni Verhaar pada tahun 1996, beliau mengatakan bahwasanya morfologi merupakan cabang linguistik yang mengidentifikasi satuan-satuan dasar bahasa sebagai suatu satuan gramatikal. Jadi itu tadi definisi morfologi menurut Verhaar. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan objek morfologi. Pada objek morfologi ada 3 pembahasan. Yang pertama itu satuan-satuannya, yang kedua itu proses morfologi, serta yang terakhir itu ada alat-alat dalam proses pembentukan kata. Nah, pada bagian pertama itu tadi kan terkait dengan satuannya. Nah, satuan dari objek morfologi itu ada morfem dan kata. Sedangkan pada proses morfologi ada afikasi, ada reduplikasi, dan ada pemajemukan. Serta pada alat-alat dalam proses pembentukan kata, yakni ada bentuk dasar serta alat pembentukan makna gramatikal dalam morfem. Jadi bisa disimpulkan bahwasanya objek morfologi secara struktural adalah morfem sebagai objek terendah dan kata sebagai objek tertinggi. Selanjutnya itu yang pertama itu tadi terkait morfem sebagai objek terkecil atau terendah, di mana morfem sendiri adalah satuan gramatikal terkecil dalam ujaran suatu bahasa dan tentunya memiliki makna. Morfem sendiri memiliki bentuk yang tidak memiliki bentuk lain sebagai unsurnya. Sebagai contoh, pada kata berhak, ber dan hak itu terdapat 2 morfem. Jadi pada kata berhak ini merupakan satuan minimal gramatikal dalam sebuah morfem, di mana morfem tidak dapat dipecah menjadi unsur yang lebih kecil dari itu. Di samping itu, morfem dapat menjadi bagian dari pembentukan atau konstituen satuan gramatikal yang lebih besar seperti kata, frasa, klausa, dan kalimat. Selanjutnya itu jenis-jenis morfem ada 4. Yang pertama itu morfem bebas, di mana morfem bebas ini dapat berdiri sendiri dan berfungsi dalam ujaran atau kalimat. Contoh dari morfem bebas seperti makan, saya, dan lain-lain. Yang kedua itu ada morfem terikat, di mana morfem ini yang tidak dapat berdiri sendiri harus diletakkan dengan bentuk lain, contohnya dalam bentuk afiks tadi. Selanjutnya itu morfem utuh, di mana pada bagian-bagian pembentuknya atau fonem-fonemnya bersambungan merupakan satu kesatuan seperti ter, orang, maka, dan lain-lain. Serta yang terakhir itu atau keempat itu ada morfem terbagi, di mana bagian pembentuknya tidak bersambung. Morfem yang terjadi dari 2 bagian yang terpisah, satu di awal dan satu di belakang, yakni konfiks dan infiks. Selanjutnya ada bentuk terikatnya, di mana ada 3 bagiannya juga. Yang pertama itu bentuk prakategori, di mana bentuk prakategori ini tidak dapat muncul tanpa bentuk lain seperti juang, lain, baring, henti, atau bahur. Selanjutnya yang kedua itu ada bentuk unik, di mana bentuk unik ini muncul hanya dengan pasangan tertentu seperti kata renta, kata kerontang, dan camping. Serta yang terakhir itu ada
preposisi dan konjungsi, di mana preposisi dan konjungsi ini secara morfologis morfem bebas tetapi secara sintaksis morfem terikat, seperti kata kalau, pada, dan, atau. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan morfem, alloform, dan morf. Yang pertama itu ada morfem. Morfem tadi kan sudah dibahas, yakni suatu gramatikal terkecil dalam kata yang bermakna, yang bersifat konkret dalam ujaran. Jadi di mana alloform itu satuan gramatikal terkecil dalam kata yang bermakna atau mempunyai fungsi gramatikal yang bersifat abstrak atau masih dalam konsep. Jadi morfem ini di dalam jadi alloform ini adalah realisasi dari morfem yang bersifat nyata atau ada anggota suatu morfem. Selanjutnya ada morf, di mana morf merupakan wujud konkret suatu morfem yang merujuk pada ciri, bentuk atau struktur fonemis suatu morfem tanpa memandang apakah morf itu memiliki arti yang sama atau berbeda dengan morf yang lain. Nah, itu tadi definisi dari morfem, alloform, dan morf. Selanjutnya kita melangkah pada penjelasan tentang afiks. Nah, afiks sendiri ini merupakan bentuk terikat yang harus diletakkan dengan bentuk dasar untuk membentuk kata sehingga dapat difungsikan dalam komunikasi saat kita berkomunikasi. Atau morfem yang harus diletakkan ke morfem lain untuk membentuk sebuah kata, itu afiks. Afiks sendiri ini dapat dibagi berdasarkan posisinya, kemampuan meletakkannya, dan asalnya. Pertama itu tadi posisinya itu terdiri dari prefiks, infiks, sufiks, konfiks, dan gabungan. Sedangkan berdasarkan kemampuan meletakkannya itu ada afiks produktif dan ada afiks improduktif. Selanjutnya berdasarkan asalnya itu terbagi dari afiks asli dan afiks asing. Nah, inilah tadi penjelasan terkait dengan afiks dan bentuk-bentuk dari afiks dilihat dari posisinya, kemampuan meletakkannya, dan asalnya. Selanjutnya kita melangkah ke afiksasi. Setelah tadi kita membahas mengenai afiks, kita membahas mengenai afiksasi selanjutnya, di mana afiksasi adalah proses pembentukan kata dengan cara menggabungkan afiks pada bentuk dasar. Nah, hasil atau proses dari afiksasi ini adalah bisa disebut dengan sebuah imbuhan, jadi kata berembuhan. Jadi hasil dari sebuah afiksasi itu sama dengan imbuhan. Adapun jenis-jenis afiksasi ada 4. Yang pertama itu prefiksasi, di mana prefiksasi itu penambahan imbuhan di depan bentuk dasarnya. Yang kedua itu ada infiksasi, yaitu penambahan imbuhan di tengah bentuk dasarnya. Sedangkan sulfikasi ini penambahan imbuhan di akhir bentuk dasarnya. Serta yang terakhir ada konfiksasi, penggabungan prefiks dan sufiks pada sebuah bentuk dasar. Jadi kalau prefiksasi itu penambahan imbuhan di depan, kalau infiks penambahan imbuhan di tengah, kalau sulfiks itu penambahan imbuhan di akhir, sedangkan konfiksasi itu penggabungan dari prefiks dan sufiks pada sebuah bentuk dasar. Nah, setelah kita membahas terkait dengan unsur terkecil pada morfologi, yakni morfem, kita melangkah ke unsur terbesar dalam sebuah morfologi, yakni kata. Kata adalah satuan gramatikal bebas terkecil dan bermakna atau minimal free form. Nah, kata mempunyai kebebasan bergerak dalam kalimat. Jadi ciri utama kata itu adalah kebebasan. Di samping itu, kata disusun oleh satu atau beberapa morfem.
kata bermorfem, satu monomorfemis, kata yang dibentuk dari lebih dari satu morfem, yakni polimorfemis atau hasil dari proses morfologi. Nah, inilah pembahasan kita terkait dengan ruang lingkup dari morfologi. Jadi intinya ini kita membahas terkait dengan unsur terkecil dari morfologi, yakni morfem, dan unsur terbesar dari morfologi, yakni kata. Jadi sekian pembahasan dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.